Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat juga Ibu. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Baiklah, luar biasa. Allah. Alhamdulillah, semangat semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita absen dulu ya. Ana Yuliani. Hadir Ibu. Nur Anissa. Hadir Ibu. Maharani. Hadir Ibu. Susi Saraswati. Hadir Ibu. Baik, alhamdulillah semuanya bisa hadir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi hubungan struktur batang tumbuhan dengan fungsinya. Sebelumnya kalian apakah sudah tahu apa itu batang? Tahu Bu, yang biasa ada di pohon. Iya, benar sekali anak. Sekarang kita menyimak video pembelajaran mengenai struktur batang dan tumbuhan dulu ya. Ya Ibu. Baik Ibu. Audio Jungle. 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 Baik anak-anak, tadi video mengenai materi struktur hubungan antara struktur batang dan tumbuhan. Dari video yang tadi sudah ditampilkan, kita dapat mempelajari apa itu pengertian batang. Ada yang bisa menjawab apa itu pengertian batang? Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, kita jawab bersama-sama aja ya. Jadi, pengertian dari batang itu, batang merupakan salah satu organ tumbuhan antara organ tumbuhan satu dengan yang lainnya. Dan fungsi batang itu, batang memiliki fungsi sebagai penghubung antara akar dengan daunnya. Kemudian sebagai penopang tumbuhan agar tumbuhan tersebut bisa berdiri. Yang ketiga, sebagai jalur transportasi air dan zat makanan yang dihasilkan oleh proses fotosintesis. Kemudian batang memiliki tiga jenis diantaranya yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang berumput.
Batang berkayu itu contohnya seperti pohon jati. Kemudian kalau batang basah itu contohnya seperti tumbuhan bayam. Kemudian kalau batang berumput itu contohnya seperti tanaman padi. Sampai situ kalian bisa memahaminya? Bisa Ibu. Bisa, Ibu. Oke, alhamdulillah. Sekarang dilanjut ya. Ke struktur bagian batang. Struktur bagian batang itu terbagi menjadi dua, yaitu struktur batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Apa aja sih perbedaannya antara batang dikotil dengan batang monokotil? Batang dikotil yaitu batang yang berkeping dua, sedangkan batang monokotil itu berkeping satu. Kemudian apa aja sih perbedaannya? Kalau tumbuhan dikotil itu batangnya bercabang, sedangkan batang monokotil itu tidak bercabang. Terus kalau batang dikotil itu memiliki kambium dan batangnya dapat membesar, sedangkan batang monokotil itu tidak berkambium dan tidak bisa membesar. Kemudian dari perbedaan dikotil dan monokotil, kita lanjut ke struktur jaringan dikotil dan monokotil. Struktur jaringan dikotil dan monokotil itu terdiri dari berbagai macam jaringan. Ada epidermis, ada kambium gambus, ada korteks, ada jaringan lentinsel, dan lain sebagainya. Untuk jaringan epidermis itu berfungsi untuk pelindungan terhadap jaringan-jaringan yang ada di dalam bagian dalam tumbuhan tersebut. Jadi apa sih? Jadi jaringan epidermis itu yang paling melindungi dari bagian-bagian yang ada di batang. Kemudian ada kambium gambus. Kambium gambus itu apa aja sih fungsinya? Kambium gambus itu memiliki fungsi sebagai pelindung dan pengganti epidermis apabila epidermis itu rusak. Habis itu jaringan apalagi sih? Ada jaringan korteks. Jaringan korteks merupakan jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian ada jaringan lentinsel. Jaringan lentinsel itu jaringan apa? Jaringan yang berupa lubang-lubang kecil yang terdapat pada bagian celah antara sel kulit batang suatu tumbuhan. Sampai situ ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu, sudah paham. Baik, kalau sudah paham, sekarang Ibu bertanya, siapa yang bisa menjawab perbedaan dikotil dan monokotil? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Apa jawabannya? Perbedaan antara dikotil sama monokotil. Tadi udah disebutin kalau dikotil itu kepingnya ada 2, kalau monokotil itu ada 1. Terus kalau dikotil itu dia bercabang, kalau monokotil dia tidak bercabang. Terus apa lagi ya? Itu. Ya, makasih Nisa untuk jawabannya. Iya, Ibu. Ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan kalian ingin mempelajari masih belum begitu paham, kalian bisa mempelajarinya lagi. Nanti linknya akan Ibu bagikan lagi di grup WhatsApp ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu batang merupakan salah satu organ tumbuhan yang berperan penting dalam tumbuhan, yang berfungsi sebagai penyangga antara tumbuhan lain dan berfungsi sebagai jalur transport
transportasi air dan zat makanan yang dihasilkan oleh daun. Batang memiliki tiga jenis, yaitu batang berumput, batang basah, dan batang berkayu. Struktur batang terdiri dari berbagai macam jaringan. Di antaranya yaitu jaringan epidermis, korteks, xilem, floem, emplur, silinder pusat, leptin sel, dan cambium gambus yang memiliki fungsi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sampai situ bisa semua. Bisa, Ibu. Baik. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dulu ya. Nanti akan Ibu berikan tugas LKPD dan evaluasi. Tolong dikerjakan ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan kalaupun ingin keluar rumah jangan lupa memakai masker ya. Bu, siap, Ibu. Oke, Ibu akhiri ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.